Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kadarsa, guru SMK Malaya yang mengampu mata pelajaran Informasi Infrastruktur Jaringan kelas 11 TKJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bahan pembelajaran siswa tentang prosedur dan teknik pemeriksaan rutin. Ketika melakukan pemeriksaan pada routing statis, dalam mencari titik permasalahan, langkah pertama haruslah lalu memeriksa tabel routing. Pada tabel routing statis, tabel routing statis adalah komponen penting yang berisi informasi mengenai apa yang diketahui router, alamat tujuan, serta informasi lainnya. Nah, di sini yang pertama adalah perintah ping dan tracer route. Dalam melakukan pemeriksaan pada routing statis, hal pertama yang dilakukan adalah memeriksa bagaimana host dan router menalurkan paket IP, telusuri pada perangkat, dan protokol pada routing statis. Protokol yang sering digunakan pada routing statis adalah ICMP, ping, dan tracer route. Berdasarkan informasi yang didapatkan, selanjutnya administrator jaringan dapat mengetahui letak perusahaan yang terjadi pada routing. Nah, di sini informasi yang kita dapatkan tadi adalah pada routing statis, yaitu menggunakan ICMP atau Internet Control Message Protocol. Nah, di mana pengertiannya itu adalah protokol yang dirancang untuk membantu mengelola dan mengendalikan operasi pada jaringan TCP/IP. Nah, protokol ICMP menyediakan berbagai macam informasi mengenai kesehatan jaringan dan status operasional. ICMP membantu mengendalikan dan mengelola IP address dengan menentukan sekumpulan pesan dan prosedur tentang penguasaan IP. ICMP mendefinisikan beberapa jenis pesan sebagai berikut. Nah, ketika nanti ada pesan destination unreachable, maka deskripsinya itu adalah memberitahu sumber host bahwa ada masalah dalam mengirimkan paket. Nah, kemudian pesan yang disampaikan time exceeded, waktu yang dibutuhkan pengiriman paket telah kadaluarsa. Sementara pesan yang ketika muncul redirect, maka pesannya itu adalah router yang mengirim pesan ini telah menarik paket di mana router lain memiliki rute yang lebih baik. Pesan memberitahu pengirim untuk menggunakan rute tersebut. Kemudian terakhir adalah echo request atau echo reply, menggunakan perintah ping untuk memeriksa konektivitas. Nah, kemudian perintah pemeriksaan dengan tracer route. Perintah tracer route menyediakan sebuah alat pemecahan masalah yang lebih baik karena tidak hanya dapat memeriksa apakah rute bekerja, namun juga dapat memasok IP address pada setiap router yang berada pada suatu router. Jika suatu router tidak bekerja, tracer route dapat mengidentifikasi tempat terbalik untuk memulai pemeriksaan masalah. Tracer route dilakukan dengan mengirim pesan ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live atau TTL yang semakin meningkat. Ini bisa dilihat tampilan pada tracer route ketika perintah yang diketikkan pada rute yang ditampilkan dalam daftar interface router yang terdekat dengan host terdapat pada jalur antara host dan tujuan, sehingga jika ditemukan request timeout atau RTO pada hop router hingga di bawahnya terus RTO, maka pada router itulah terjadi masalah. Yang kedua adalah jenis permasalahan pada routing statis dan perbaikannya. Nah, yang pertama, mengisolasi masalah routing yang terkait dengan host. Nah, permasalahan yang sering terjadi adalah di mana dua host tidak dapat saling terhubung. Langkah-langkah penyelesaian masalah atau perbaikan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, periksa kemampuan host untuk mengirim paket ke dalam subnetnya sendiri. Lakukan ping dari host ke default gateway atau ping IP address host dari default gateway. Yang kedua, verifikasi pengaturan default gateway pada host dengan melakukan ping salah satu IP address lain pada interface default router, atau dari default router lakukan ping pada IP address host dengan sumber address dari interface router lain. Bisa dilihat
gambar pada topologi tersebut. Nah, kemudian mengisolasi masalah routing yang terkait dengan host. Nah, saat pemecahan masalah yang terkait dengan host itu teratasi, ya perusahaan konektivitas dengan ping bekerja, permasalahan lain yang dapat terjadi adalah permasalahan yang terkait dengan router. Langkah-langkah pemecahan masalah atau perbaikan pada router yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, periksa konektivitas ke host tujuan dengan menggunakan perintah terserot pada default gateway host. Gunakan interface router yang terpasang pada host sumber untuk IP address sumber yang terdapat pada paket. Yang kedua, jika perintah tersebut tidak berhasil, maka lakukan hal berikut pada rute berikutnya. Lakukan telnet pada router terakhir atau router terakhir yang terdaftar di hasil pengujian tersebut. Gunakan perintah show IP route IP address. Jika ditemukan ketidakcocokan rute, periksa mengapa rute hilang dari konfigurasi routing. Biasanya itu disebabkan karena kesalahan konfigurasi routing atau protokol routing. Jika ditemukan kecocokan rute dan rute tersebut adalah default route, pastikan rute tersebut menggunakan pengaturan berdasarkan perintah IP classless dan IP classless. Jika ditemukan kecocokan rute, lakukan ping pada IP address next hop yang berada pada rute tersebut. Jika ping gagal, lakukan pemeriksaan pada layer 2 antara router tersebut dengan IP address yang dilakukan uji konektivitas. Periksa kemungkinan masalah pada ACL. Jika ping berhasil, dilakukan pemeriksaan juga pada ACL. Yang ketiga, jika tidak dapat menemukan permasalahan pada forward route berikutnya, periksa reverse route. Lakukan hal berikut. Jika forward route berada trace route dan mengacu pada router lain yang sebagai router, next hop ulangi langkah nomor 1 diawali dari router next hop, lakukan analisis terhadap jalur sebaliknya. Jika forward route berada pada trace route dan merupakan router yang terhubung dengan subnet, periksa pengaturan IP address pada destination host. Nah, itulah teknik dan konfigurasi ulang router routing statis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.